Eh, Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan nama saya Doni Suhendri dengan NIM 1901417125 dari Prodi PGSD dan kelas juga kelas 4F. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil presentasi saya terkait mata kuliah yang saya ampu yaitu evaluasi pembelajaran. Ini berkaitan dengan tentang instrumen tes UTS evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu dari tiga ranah hasil belajar yang seperti kita ketahui yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagian dari kognitif yaitu terletak pada bagian untuk kategori C4 sampai dengan C6. Baik, kita lanjut. Nah, di sini bisa kalian lihat juga eh, tentang bentuk-bentuk penyusunan dari tentang ranah kognitif tersebut tentang cara pembuatan instrumen berupa tes tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat sebenarnya di sini juga ada banyak eh, rincian yang ada, tapi di sini yang saya tampilkan hanya beberapa, salah satunya saja, dan ini juga bisa menjadi referensi kalian untuk kedepannya agar bisa membuat instrumen tes berserta indikatornya. Nah, di indikator tersebut sudah ada tersedia juga. Baik, langsung saja kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini yang pertama, contoh soal kognitif yang C4, ada dua soal yang saya bagikan. Yang pertama di sini bisa kalian lihat juga, eh, di situ di tabel ada empat, yaitu ada empat bagian, yaitu ada keterangannya, yaitu usus halus, lambung, pankreas, dan juga penyakit yang dialaminya. Apakah itu benar atau tidak? Nah, di sini juga soalnya hubungan yang tepat antara sistem organ pencernaan dan gangguan yang ditimbulkan adalah A1, B2, C3, dan D4. Nah, di sini maksud dari ini yang C4 yang pertama itu bagian menjelaskan. Nah, di sini tujuannya dari soal tersebut diharapkan bahwa siswa mampu untuk menjelaskan eh, bagian lambung, usus halus, pankreas atau limfa atau bagian organ pencernaan yang ada pada diri kita dan juga penyakit-penyakit yang ada yang muncul dalam organ-organ tersebut secara tepat. Nah, selanjutnya soal yang kedua kita lanjut, ini tentang termasuk menganalisis yang termasuk dari C4 juga. eh, Dalam ekosistem kebun sering kita terlihat kupu-kupu hingga pada tumbuhan yang berbunga. Alasan terjadinya hubungan antara kedua makhluk hidup tersebut adalah, nah, bagian ini juga termasuk seperti yang saya sebutkan, yaitu bagian menganalisis. Nah, menganalisis bagaimana apa yang terjadi pada kupu-kupu yang hingga pada tumbuhan berbunga. Nah, ini yang jika kita ketahui, ini termasuk dari bagian simbiosis mutualisme. Nah, oke, mungkin itu saja. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kognitif level level 3 lah gitu. Tapi bagian C5. Nah, lanjut. Kemudian kita diperlihatkan yang saya tampilkan ini juga soal selanjutnya sama gambar membandingkan gitu. Nah, cara perkembangbiakan hewan tersebut secara berurutan adalah A, B, C, D. Nah, kita lihat dari optionnya. Seperti yang kita ketahui, di sini juga siswa dilatih untuk bisa membandingkan mana apakah hewan ini termasuk bertelur atau bertelur melahirkan ataupun melahirkan. Nah, di sini jawaban yang benar adalah jawaban yang C, itu itik itu bertelur. Nah, kemudian ular itu bertelur melahirkan dan kelinci itu melahirkan. Oke, lanjut kita ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat juga Dina sedang berada di perkarangan rumah. Dia melihat pepohonan serta rumput menghijau, beberapa katak belalang dan dalam jumlah yang banyak. Apabila saat itu datang sekawan ular, tuliskan kemungkinan yang akan terjadi. Nah, seperti yang kita lihat, memprediksi. Nah, memprediksi ini siswa diharapkan bisa memprediksi apa yang bakalan terjadi, apa yang mereka amati, sesuai apa yang juga yang mereka pelajari. Ya, yang ini eh, dari soal tersebut sangat berkaitan dengan
rantai makanan. Nah, pembelajaran rantai makanan. Nah, maka dari itu siswa juga harus bisa mampu memprediksi dari contoh-contoh kecil yang ada. Nah, oke, kita lanjut ke yang terakhir, ke contoh soal kognitif yang C6. C6. Baik, di sini ada 2 soal juga, sama sama aja, sama. Nah, di sini juga yang kelima, soal nomor 5, uraikan 2 cara menghemat energi listrik pada area di atas berdasarkan perubahan energi yang akan terjadi. Nah, di sini siswa dituntut untuk berpikir secara tinggi gitu, secara skill yang sangat agak tinggi gitu, lebih tinggi lagi dari sebelum-sebelumnya, yaitu dengan bagian ini yang soal nomor 5 juga termasuk bagian menanggulangi. Apakah cara ini bisa berlaku positif ke depannya? Maka dari itu siswa diharapkan agar bisa menanggulangi hal-hal yang ada, yang terjadi. Nah, kemudian yang soal yang terakhir, yang soal yang keenam juga dipaparkan. Di sini saya akan bacakan sedikit. Paman memarkir sepeda motor di halaman rumah saat panas terik. Setelah beberapa saat terdengar dentuman dari arah sepeda motor paman. Ternyata ban sepeda motor paman meletus. Hal tersebut disebabkan titik-titik-titik. Nah, ini bagi yang tahu bisa dijawab di kolom komentar. Nah, kemudian di sini yang maksud dari menerapkan bahwa siswa setelah membaca ini ataupun yang secara berpikir gitu, secara pengetahuan mereka diharapkan bisa menerapkan. Nah, dari ilustrasi kejadian yang ada pada soal tersebut. Nah, apa yang langkah-langkah yang kita lakukan, yang akan kita terapkan apabila apabila sepeda motor tersebut diparkir di tempat yang panas. Nah, mungkin kurang lebih itu saja hasil pemaparan yang saya bagikan pada kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah atau kayak saya salah ucap, saya mohon maaf. Jika kalian ada pendapat yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebih itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.